Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi penegakan hukum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Hidayatullah, dan kemudian di sebelah kanan saya ada Abdul Fahmi, kemudian di sebelah kiri saya ada Wahyu Rahmat Sunardianto. Nah, kemudian materi untuk yang pertama akan disampaikan oleh saudara saya Abdul Fahmi. Saya persilakan. Ya. Baik, saya akan mulai. Apa itu penegakan hukum? Penegakan hukum itu merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindung apabila hukum itu mengaturnya dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Lanjut. Apa itu perlindungan hukum? Perlindungan hukum ialah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan atau swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Baik. Lembaga penegakan hukum di Indonesia kita memiliki Kepolisian Republik Indonesia atau Polri yang bertugas mengayomi masyarakat. Kedua ada Kejaksaan Republik Indonesia. Mereka bertugas seperti melakukan persidangan terhadap pra-peradilan yang bersifat hukumnya kasus pidana maupun perdata. Ketika ada Komisi Pemberantasan Korupsi, kita ketahui KPK sering melakukan OTT tersangka bersama kepolisian. Kenapa hal itu dilakukan? Hal tersebut dilakukan pertama, jika kita melakukan OTT, otomatis penyuap dan yang disuap serta barang buktinya akan secara langsung ada saat itu juga, sehingga prosesnya dalam persidangan dan penyelidikan lebih cepat. Penegakan hukum dapat mewujudkan 1. Tegaknya supremasi hukum, 2. Tegaknya keadilan, 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi hukum di Indonesia. Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli. Yang mempunyai jabatan, nama, dan kekuasaan serta yang mempunyai uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar. Seperti yang kita ketahui kemarin, contohnya Setia Novanto. Kasusnya berbelit-belit dalam permasalahan penangkapan sehingga ada drama yang kita ketahui, yaitu bakpo, kepalanya nabrak ternyata settingan. Kemudian disidak, ternyata beliau Setia Novanto menukar selnya dengan sel seorang cewek, dan ternyata selnya itu 2 ruangan menjadi 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Profesor Dr. Surjono Sukanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu. 1. Faktor hukum itu sendiri. 2. Faktor penegakan hukumnya. 3. Faktor sarana atau fasilitas. 4. Faktor masyarakat. 5. Faktor kebudayaan. 1. Faktor hukum itu sendiri. Hukum yang dimaksud adalah undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undang itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan tidak diikutinya azas-azas berlakunya, kemudian belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan, kemudian ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Di samping itu, adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara
secara luas atau bisa dikatakan multi interpretasi dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Kedua, faktor penegak hukumnya. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, komisi pemberantasan korupsi, penasihat hukum atau advokat, hingga petugas-petugas sipil pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum yang mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangat menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut. Hakim berada dalam kemandirian sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bisa bijaksana. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka di dalam mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitnya penegakan hukum dalam mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi di sini diartikan sebagai para penegak hukum yang mempunyai kemampuan yang mumpuni, berkualitas, yang mampu dan dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Dan juga kemampuan dari seluruh aparat penegak hukum yang terlibat. Keempat, faktor masyarakat. Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyak golongan etnik dengan ragam kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan, status atau kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka kita dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat Indonesia terbagi dua, yaitu masyarakat kalangan atas dan kalangan bawah. Dalam hal ini, kenapa dibagikan menjadi dua tersebut? Karena di kalangan atas diartikan sebagai orang yang lebih mengerti tentang hukum, karena mereka keseharian yang lebih berkaitan dengan hukum itu sendiri. Sedangkan untuk yang di kalangan bawah atau orang yang biasa, di sana kurang sosialisasi tentang apa itu hukum dan bagaimana itu penegakan hukum. Maka dari situ mengapa hal tersebut dibagi dua antara kalangan atas dan kalangan bawah. Kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan menurut Sujono Sukanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana
merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga akan dihindari. Sebenarnya faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya. Dalam faktor masyarakat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketaatan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini dikarenakan adanya budaya yang kompromistis seringnya terjadi yang masih sering terjadi di masyarakat Indonesia. Kenyataannya akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku, yang hal tersebut akan berkelanjutan dan semakin menjadi-jadi. Lalu bagaimana penegakan hukum yang benar? Penegakan hukum yang benar itu seharusnya sesuai dengan legalitas dan undang-undang serta peraturan yang berlaku yang telah disepakati bersama, dan agar perbuatan yang melanggar hukum dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya, sehingga hasil akhirnya menjadi keputusan yang adil. Kesimpulan dari semua materi yang disampaikan saya dan teman-teman saya, kami mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya sudah seharusnya dan sudah waktunya dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat, baik itu masyarakat yang aparat-aparat yang berkaitan dengan penegakan hukum tersebut maupun elemen-elemen masyarakat lainnya yang terdampak dari penegakan hukum tersebut. Jadi dalam proses penegakan hukum sendiri, semua elemen-elemen yang berkaitan, mulai dari jaksa, Polri, dan sebagainya, dan juga masyarakat yang mengkonsumsi hukum itu sendiri, haruslah mentaati dan juga melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, agar proses penegakan hukum tersebut dapat berjalan sesuai dengan aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga negara hukum atau khususnya Indonesia dapat menjadi negara yang sukses menerapkan atau melakukan penegakan hukum di negara tersebut, dan agar negara Indonesia dapat semakin maju. Yuk! Sekian dari kelompok kami tentang presentasi penegakan hukum. Mohon maaf bila ada kurang dan salah-salah Karena memang ada. Dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.